Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah dan sebaik-baik pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan sehingga apa yang bisa kita lakukan ini, yang bisa kita rasakan ini dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah salat Jum'ah bersama-sama. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini dan hari kemarin tidak lain harus digunakan untuk memenuhi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan bersama-sama kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpahkan kepada kita semuanya selaku umatnya keberkahan dari apa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia ini, di hari yang penuh keistimewaan ini, mari kita bersama-sama mengajak pribadi kita masing-masing. Mari kita ajak kembali hati kita masing-masing untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita dengan sadar untuk selalu senantiasa mengajak diri kita masing-masing untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Peningkatan ketakwaan inilah yang sangat berharga yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Mengingat hal tersebut merupakan bekal yang harus kita bawa kelak di akhirat nanti. Jamaah salat Jum'ah Masjid Asy-Syafi'iyah yang dirahmati Allah. Saat ini kita sudah memasuki hari-hari akhir di tahun 2022. Sudah tidak terasa lagi. 2 pekan lagi kita akan memasuki tahun yang serba baru. Kondisi baru, suasana baru. Kita akan memasuki bersama-sama tahun 2023.
Waktu ini sangat cepat berlalu begitu saja. Umur yang kita miliki tidak terasa sudah bertambah lagi. Artinya umur kita makin hari makin berkurang. Kalau kita melihat anak-anak kita sudah tidak terasa, mereka semuanya tumbuh dewasa. Kalau kita melihat orang tua kita, guru-guru kita, tidak terasa, semuanya sudah berubah menjadi lebih tua. Kalau kita melihat diri kita, apalagi kita merasa yang kita rasakan saat ini, sudah banyak sekali perubahan-perubahan, baik dari fisik kita, dari tenaga kita, semuanya telah berubah ditelan waktu. Namun, kita rasa-rasanya belum bisa memanfaatkan waktu tersebut. Rasa-rasanya kalau kita melihat perubahan-perubahan yang kita lihat dalam diri kita, di sekeliling kita saat ini, rasa-rasanya kita belum bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Hari demi hari, lagi-lagi kita lalui dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai kesalahan dan kekhilafan. Namun hal-hal itu dianggap angin lalu begitu saja. Yang rencananya kita akan perbaiki di kemudian hari, tapi sampai hari ini kita masih belum melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Kita lewati begitu saja. Memasuki akhir tahun ini dan menghadapi awal tahun baru yang akan kita hadapi bersama-sama ini. Tentu sudah seharusnya kita secara pribadi masing-masing melihat apa saja yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita rencanakan untuk perbaikan ke depannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mampu memaafkan masa lalu yang telah kita lalui. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat sebelumnya. Maafkan menjadi langkah awal kita untuk bisa memperbaiki setiap langkah di masa yang akan datang. Sementara masa kini harus kita hadapi sendiri. Sebab masa kini inilah yang ada persis di hadapan mata kita. Masa kini inilah kenyataan yang harus kita lewati saat ini. Kita tidak bisa, bahkan kita tidak akan pernah bisa menghindarinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu yang harus kita hadapi dengan cara dan sikap yang sebaik-baiknya. Adapun masa depan, masa yang belum kita lalui, tapi sudah menanti di hadapan kita. Bagaimana? Tentu harus kita persiapkan. Persiapkan menuju masa yang akan kita lalui. Persiapan menuju masa depan dimulai dengan melihat mana yang perlu kita perbaiki dari masa lalu yang pernah kita lalui dan masa kini yang tengah kita hadapi. Sehingga kita memiliki bekal, sehingga kita tahu dan harus bagaimana
untuk berikutnya agar kita mendapatkan predikat menjadi manusia yang lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari esok yang dimaksud pada ayat tersebut menurut pandangan banyak ulama adalah akhirat. Akhirat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Akhirat ini tidak bisa kita cuek begitu saja dengan dunia yang menjadi jembatan menujunya. Makanya ada satu nasihat penting yang bisa kita perhatikan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ghisu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati esok. Pekerjaan yang tampaknya dunia bisa beramal akhirat, dan pekerjaan akhirat bisa dijadikan amalan dunia. Maksudnya apa? Kita sendiri tidak bisa membedakan apakah amalan akhirat kita ini sebenarnya mendapatkan pahala untuk kita, ataukah pahala dunia ini bisa berpahala untuk akhirat kita. Kita tidak tahu. Karena semua itu tergantung kepada niat kita melakukannya. Oleh karena itu, setiap niatan yang akan kita lakukan, mari kita senantiasa untuk melakukannya dengan niat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Dalam kitab Al-Bahrul Muhit, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Muqatil, dijelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui besok itu akan bekerja sebagai apa. Apakah baik atau buruk pun kita akan meninggal di mana, jam berapa, di darat, di laut, atau dalam keadaan yang seperti apa. Wallahu a'lam bissawab. Dalam sebuah hadisnya, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Ini sebagai pengingat kita semuanya. Ini sebagai pengingat pribadi kita masing-masing. Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla hiramika, wa sihhatika qabla saqamika, wa ghina'aka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Artinya, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kekayaanmu sebelum miskinmu. Waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karena itu, di sini kita dianjurkan, di sini kita diingatkan agar kita mampu memanfaatkan betul-betul waktu yang kita miliki selama 24 jam ini. Waktu 24 jam yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk tidak lain agar kita betul-betul siap untuk mengisinya dengan sebaik-baik mungkin. Waktu kita sama, isinya beda.
saudara kita yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, dengan kita yang ada di sini di kota Surabaya. Sama, 24 jam waktunya sama. Cuman isinya yang beda. Cuman bagaimana kita mengisinya 24 jam inilah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa untuk bermunajah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita semuanya selalu diberikan kekuatan dan diberikan kesempatan untuk bisa terus memperbaiki diri kita masing-masing di masa yang akan datang. Sehingga kita semuanya bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni minkum tilawati innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin.